Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 201, Ye Chen, murid sekte Zeng yang tercengang, berpikir bahwa dia salah membacanya, dan suara-suara terkejut mengikuti satu demi satu dalam sekejap. Bukankah dia diusir dari gunung? Kenapa dia ada di sini? Dia bisa berlatih karena fluktuasi energi sejati. Petik 2. Dia bergabung dengan sekte Heng Yue. Apa yang terjadi? Murid sekte Zeng yang adalah takjub, pasukan The Quartet juga cukup kaget. Namun, kekuatan di segala arah terkejut bahwa di antara 9 murid sejati dari sekte Heng Yue, ada satu di Yuanjing. Apa yang terjadi? Suara terkejut berlanjut. Saya mendengar bahwa Ye Chen dulunya adalah murid dari sekte Zeng Yang. Dia dikeluarkan dari sekte karena dantiannya rusak, tetapi entah bagaimana dia bisa berlatih lagi, dan bahkan menjadi murid dari sekte Heng Yue. Kata orang dalam dengan santai. Apakah ada hal seperti itu? Apakah Heng Yue Zong begitu tak tertahankan sekarang? Bahkan seseorang di Yuanjing dapat menjadi salah satu dari 9 biografi sejati. Jelas, banyak orang tidak menyangka bahwa bahkan Zeng Yang Zong dan King Yun Zong juga memilih. Mata terkejut, terutama Zeng Yang Zong, Cheng Kun dan yang lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Ye Chen ada di sini untuk menemukan tuan mereka tidak pernah tahu bahwa Ye Chen akan berpartisipasi dalam 3 kompetisi utama sebagai murid sejati Heng Yue. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Heng Yue Zong, sungguh lelucon. Cheng Kun terlihat menghina dan menggoda. Ini ironi yang bagus. Wu Changqing di samping akan setuju, melihat Yan Dingtian dan yang lainnya lewat, matanya akhirnya tertuju pada Ye Chen, limbah yang didorong menuruni gunung oleh sekte Zeng Yang. Sekte Heng Yue sebenarnya perlakukan itu sebagai harta karun. Lelucon, itu lelucon besar. Apakah dia di sini untuk berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar? Orang tua Zuge di kursi menggaruk kepalanya dengan bingung. Benar-benar bingung dengan berita itu. Bukankah anak ini? Apakah kamu datang untuk mencari tuannya? Bagaimana kamu menjadi salah satu dari 9 legenda besar Heng Yue? Petik 2. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa, mengistirahatkan pikirannya. Aku tidak berharap dia menjadi murid sejati Heng Yue. Di sisi lain, Sang Guan Yuer terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa lega, kekuatannya tidak lemah, dan dia bisa menjadi murid sejati. Tidak mengherankan. Petik 2. Ada apa? Petik 2. Kapan bahkan orang-orang di Yuan Realm bisa menjadi murid sejati? Petik 2. Sungguh konyol bahwa sampah yang dibawa oleh sekte Zeng Yang saya bisa menjadi murid sejati sekte Heng Yue. Zeng Yang Zong bukan hanya seorang murid, tetapi bahkan para tetua tidak malu dengan kata-kata mereka. Mereka memandang Yan Dingtian dan yang lainnya dengan jijik. Gelombang diskusi masih berlangsung, ada kejutan dan lelucon. Karena penampilan Ye Chen telah menarik bukan gangguan kecil. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan mengikuti Chu Xuaner dengan tidak tergesa-gesa. Dia sudah mengharapkan kejutan dari kuartet. Di depan, Yang Dingtian dan yang lainnya sudah duduk di kursi eksklusif Heng Yue Zong, tapi ternyata sangat sulit. Segera ada mata mencibir dari segala arah, termasuk sekte King Yun dan sekte Zeng Yang, terutama ketika mereka melihat Ye Chen, yang berada di alam Yuan, dan penyakit Liu Yi. Ejekan dari kedua sisi menjadi lebih serius. Wajah Yang Dingtian menjadi lebih serius. Ucap, dia mengharapkan mata dari 4 arah. Memang tidak masuk akal bagi seseorang di Yuanjing untuk menjadi 9 biografi sejati Heng Yue. Namun, Ye Chen yang mengalahkan biografi asli Heng Yue. Yang ke-8, orang lain mungkin tidak tahu biografi Ye Chen kekuatan, tetapi sebagai raja, dia secara alami tahu bahwa Ye Chen memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue. Di sini, saat Ye Chen duduk, Chu Xuaner menepuk pundaknya. Tuan, jika aku mengambil tempat pertama, bisakah kamu membiarkan aku menciummu? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan senyum di wajahnya. Yo, si kecil, keberanianmu bagus dalam hal itu. Chu Xuaner tersenyum. Dia jelas tidak mengharapkan Ye Chen mengatakan ini, tapi dia masih bercanda menjawab, jika kamu mengambil tempat pertama, tidak apa-apa bagiku untuk melepas pakaianku, Tuan. Lepaskan, aku juga akan melepasnya. Chu Linger yang ceria juga mengedipkan matanya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya murid sejati seperti Situnan,
tetapi bahkan Yang Dingtian tidak bisa membantu tetapi berkedut. Melihat Ye Chen lagi, dia juga membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Setelah diberitahu oleh saudari Chu Xuaner dan Chu Linger, suasana yang sudah tertekan di Heng Yuezong langsung rusak dan mereka juga memikirkannya. Jika mereka tidak bahagia, mereka kalah, dan jika mereka bahagia, mereka kalah. Mengapa tidak bahagia? Murid sejati dari Sekte Zeng yang ada di sini. Sementara semua orang bercanda, suara lain datang dari bawah. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk. Di sana, 9 biografi sebenarnya dari Sekte Zeng yang telah diajukan, dan orang yang berjalan lebih dulu adalah Jining Xuang, tubuh roh misterius. Jubahnya berkibar, langkahnya berkibar, 3.000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, setiap sutra diwarnai dengan kecemerlangan, matanya yang jernih dan indah seperti riak di mata air yang jernih, indah dan bergerak, dia seperti teratai salju yang mekar, dan seperti peri di 9 langit, suci dan tanpa cacat, tanpa masalah debu dunia. Apakah ini tubuh roh misterius? Ini benar-benar luar biasa. Semua kekuatan dari segala arah melontarkan pandangan takjub. Meskipun Jining Xuang ditutupi dengan kerudung, semua orang tahu bahwa di bawah kerudung ada wajah yang tiada taranya. Dia seperti bintang yang menyilaukan, menutupi semua wanita yang hadir. Kedatangan Jining Xuang membuat orang-orang Zeng Yangzong mengangkat rahang mereka tinggi-tinggi pada saat yang sama. Ketika mereka melihat mata yang takjub dari segala arah, kesombongan mereka sangat terpuaskan untuk sementara waktu. Aku berkata Biou, aku menyarankan kamu untuk tidak melawannya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Duduk di kursi, lelaki tua Zuge menatap Biou di sampingnya tanpa daya. Biou mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keengganan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa dia tidak sebaik Jining Xuang, dan bahkan jika dia bertarung lagi, dia akan melakukannya masih bisa dikalahkan. Dengan dia tidak ada yang bisa bersaing dengan murid muda dari generasi yang sama. Di sisi lain rumah Sangguan Bo menghela nafas. Ini sangat kuat, tubuh roh misterius benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Para tetua keluarga di beberapa arah lain juga mendecakkan lidah mereka. Hei, di arah Heng Yuezong, Yang Dingtian dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Di samping, Ye Chen duduk diam, menatap Jining Xuang dengan tenang. Mereka mantan kekasih, tetapi tidak ada emosi di mata mereka yang acuh tak acuh. Ini benar-benar ironi yang sempurna. Mantan kekasih, yang satu adalah Yuan Jing yang dicemooh dan diejek oleh semua orang, dan yang lainnya adalah tubuh spiritual yang misterius, satu langit dan satu bumi. Ketika kita bertemu lagi, situasinya sangat berbeda. Ketika Ye Chen melihat Jining Xuang kebetulan melirik ke samping. Dia mendengar laporan Li Siman tadi malam dan tahu bahwa Ye Chen akan datang. Sekte Zeng yang ada di sini, dan dia tidak bisa tidak terkejut dengan konsentrasinya, tetapi kesombongannya, bahkan jika dia tahu Ye Chen akan datang, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius setelah melihat Ye Chen sejenak. Jining Xuang kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melirik anggota Heng Yuezong lainnya. Ye Chen tahu bahwa Jining Xuang tidak memandangnya, tetapi sedang mencari seseorang bernama Chen Ye. Dia lebih acuh tak acuh daripada yang diingatnya sekarang, seperti peri, dia tidak memakannya kembang api di dunia. Sepertinya gangguan di dunia tidak bisa membuat suasana hatinya berfluktuasi sedikitpun. Apakah kamu merasakan tekanan? Selain itu, Chu Xuaner melihat Ye Chen menatap dengan penuh perhatian, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Chen diam-diam memalingkan muka, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, Tuan, saya punya rahasia, apakah Anda ingin mendengarnya? Petik 2. Oh, Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Dia, Jining Xuang, dan tubuh Xuanling Zeng Yangzong dulunya adalah kekasihku. Petik 2. Bab 202. Di bawah semua perhatian, Jining Xuang mengambil tempat duduknya. Namun, kejutan yang dia berikan pada adegan itu masih belum hilang. Ini adalah pesta khusus untuknya. Di tengah suara seruan, Cheng Kun sudah perlahan bangun. Petinggi dia pertama kali melihat sekeliling, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkata, terima kasih kepada semua rekan Tao yang telah menghargai kehormatan ini. Saya sangat tersanjung. Kalau begitu, setiap 3 tahun sekali 3 kompetisi besar dari 3 sekte akan dimulai sekarang. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari Zeng Yangzong, King Yunzong dan Heng Yuezong berdiri.
Tak perlu dikatakan, mereka adalah murid sejati yang berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar. Demi keadilan, ketiga kompetisi akan ditentukan dengan undian. Tentu saja, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Akan menjadi sial jika seorang murid sejati dengan kultivasi yang lemah menarik seorang murid dengan kultivasi yang kuat. Tetapi jika seorang murid dengan kultivasi yang kuat menarik seorang murid dengan kultivasi yang lemah, itu pasti peristiwa yang membahagiakan. Jadi, inilah masalahnya. Masing-masing dari 3 sekte mengirim 9 murid sejati untuk bertarung, yaitu 27 orang, dan konfrontasi dua-dua adalah 13 kelompok, dan yang ekstra tentu saja selamat tinggal. Oleh karena itu, orang yang mendapat bye dapat melaju ke semifinal tanpa duel di babak sistem gugur pertama. Ini adalah aturan tradisional dari 3 kompetisi. Tentu saja, karena ini adalah undian, mungkin juga 2 murid dari sekte yang sama akan bertemu satu sama lain. Di bawah perhatian semua orang, 27 murid sejati telah naik ke atas panggung dan berbaris untuk menarik undian. Saya harap beberapa dari kita akan mendapatkan bye card nomor 14. Si Tunan masih tersenyum pada kakaknya sambil mengantri. Kamu banyak bicara omong kosong. Ye Ruxue mendorong si Tunan, cepatlah. Giliranmu. Aku hanya mengambil tanda kayu kecil, melirik nomor di atasnya, dan pergi begitu saja dengan kepala tertunduk. Nima, nomor 8. Setelah si Tunan, Ye Ruxue dan yang lainnya juga melangkah maju untuk menggambar kartu kayu kecil dengan angka. Ketika Ye Chen merogoh kotak kayu itu, dia dengan santai dia mengeluarkan tanda kayu kecil, dan setelah melihatnya sekilas, dia sedikit terkejut. Hah, si Yan, yang ada di belakangnya, melihatnya sekilas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "No." 14. Sepertinya aku telah mengubah keberuntunganku. Ye Chen menyeringai, dan berjalan dari panggung pertempuran dengan plat nomornya. Segera, lotre untuk murid sejati selesai. Namun saat daftar lawan diumumkan, ekspresi si Fang menjadi semakin aneh, dan diskusi pun langsung terdengar. Ayo, di antara 27 orang, Ye Chen, yang memiliki tingkat kultivasi terendah, sebenarnya mendapat kartu nomor 14. Seseorang yang maju ke semifinal. Tidak mungkin, Tuhan menyukai mereka yang lemah. Petik 2. Pengamatan visual, anak ini sudah menginjak kotoran anjing sebelum keluar. Orang tua Zuge mengelus janggutnya dan mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di tengah diskusi, Ye Chen sudah kembali ke tempat duduknya. Nak, kamu bisa melakukannya. Pang Dacuan menatap Ye Chen dengan tercengang. Itu hanya keberuntungan. Namun, lawan yang ditarik muridku dari sekte Heng Yue tidak optimis. Di samping, Master Daoxuan mengerutkan kening. Ini bukan hanya pesimistis, itu hanya menyedihkan. Culinger menggosok alisnya dengan keras, dan tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya lagi. Mendengar ini, Ye Chen melihat daftar pertempuran, dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Liu Yi bertarung melawan Hua Yun, yang menempati peringkat kedua di 9 master dari sekte. Zheng Yang, 9 Dazeng sekte King Yun dari Nifeng. Biografi untuk murid nomor 1 Zhou Wao. Nan Gongyue bertarung melawan Meng Yunran, yang menduduki peringkat keempat di 9 master dari sekte Zheng Yang. Si Tunan bermain melawan Li Xinghun, yang menduduki peringkat kedua dari 9 biografi sejati King Yunzong. Duan Yu bermain melawan Han Jun, yang menduduki peringkat ketiga di antara 9 biografi sejati Zheng Yang Song. Ye Ruxue bermain melawan Bai Yi, murid peringkat keempat dari 9 master Zheng Yang Song. Si Yan bermain melawan Yang Su, murid peringkat 6 dari 9 master King Yunzong. Yang terburuk adalah Yang Bin, yang menempati peringkat pertama di antara 3 master dalam pertempuran. Lawannya adalah Jining Suang, yang merupakan tubuh Xuanling dari Zheng Yang Song dan nomor 1 di antara 9 biografi sejati. Apakah kamu perlu menjadi omong kosong? Melihat ini, Ye Chen memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Meskipun Liu Yi adalah murid sejati nomor 1 dari sekte Heng Yue, karena cedera, dia bahkan tidak bisa menampilkan 60% dari kekuatan tempurnya, tetapi Hua Yun yang menghadapinya. Anda tahu, Hua Yun pernah menjadi murid sejati nomor 1 dari sekte Zheng Yang, tetapi hanya karena kelahiran tubuh Xuanling peringkatnya menjadi yang kedua, kekuatannya, bahkan Liu Yi di puncaknya, belum tentu mampu untuk menang. Sekarang, satu pasang surut dan yang lainnya pasang surut, Liu Yi pasti akan kalah dalam pertempuran melawan Hua Yun. Belum lagi Yang Bin, yang bertarung melawan Jining Suang, tidak perlu bertarung sama sekali, dan dia pasti akan kalah tanpa ketegangan.
Adapun Nifeng, Situnan, Duan Yu, Ye Ruxue, dan Si Yan, lawan yang mereka temui semuanya berperingkat lebih tinggi dari mereka di sekte, dan kebanyakan dari mereka kalah lebih dari yang mereka menangkan. Dengan cara ini, kecuali Nan Gongyue dan Ye Chen yang selamat tinggal, di babak sistem gugur dari 3 kompetisi besar ini, 7 orang akan tersingkir di babak pertama dari 9 biografi sejati Heng Yuezong. Apakah pencuri ini sengaja melakukannya? Situnan yang berada di samping menutupi wajahnya karena tidak tahan melihat langsung ke arahnya. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku pasti tidak bisa bertarung mereka yang melewati sayap putih. Ye Ruxue menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Meskipun aku tahu aku akan kalah, aku tidak berharap Heng Yue kalah begitu parah di babak sistem gugur. Duan Yu, yang selalu tenang dan tenang, juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa kita tidak langsung pulang saja? Petik 2, retak, retak. Tinju yang Dingtian terkepal dan mengeluarkan suara retak, wajahnya sangat jelek, Feng Wuhen dan yang lainnya tidak terlihat sangat tampan. Dibandingkan dengan mereka, Sekte Qingyun dan Sekte Zheng yang sombong ada yang terlalu banyak, dan murid sejati Heng Yuezong telah dibagi oleh murid yang lebih kuat dari kedua sektenya. Mereka sangat ingin melihat hasil ini. Dengan cara ini, Heng Yuezong dapat diabaikan. Cheng Kun, yang berada di posisi tinggi, dengan santai memutar jari di ibu jarinya, matanya penuh menggoda. Nan Gongyue tidak perlu ditakuti, bahkan jika dia mencapai semifinal, akan sulit untuk masuk final.no. Petik 2, Nima, kelompok yang tidak masuk akal. Di sisi lain, lelaki tua Zuge mengutuk, aku hanya menyukai anak-anak Heng Yuezong, dan mereka semua ditarik oleh lotre sialan. Petik 2, Heng Yuezong hampir musnah di ronde pertama. Sangguan Bo dari keluarga Sangguan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagian besar murid terkuat Heng Yue akan kalah, tetapi Ye Chen, yang terlemah, dapat melaju ke semifinal. Ini sangat lucu. Petik 2, di antara diskusi, Wu Changqing dari Sekte Zheng yang telah memasuki tahap pertempuran, Si Yan dari Sekte Heng Yue dan Yang Sudari. Sekte Qingyun akan berhadapan di atas panggung. Petik 2, sangat mudah untuk meraih. Di arah Qingyun Zong, seorang murid berjubah putih segera melangkah ke medan perang, dan kemudian dia tidak lupa untuk melirik ke arah Heng Yuezong dengan tatapan provokatif, dan akhirnya menatap Si Yan, sambil bercanda berkata, aku takut kalah, tidak perlu muncul. Bahkan jika kamu kalah, aku akan mengambil lapisan kulitmu. Si Yan berkata dengan dingin, lalu bergegas ke platform pertempuran. Bersambung.